Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, kita bisa dipertemukan lagi setelah sekian lama tidak berjumpa ya. Sungguh rindu melanda, terkadang jeda itu menjadikan rindu semakin terasa ya. Asik. Asik. Perhatiin cerita ini dan coba deh ambil pelajarannya dan kaitin juga sama komunikasi. Gini ceritanya. Pada kala itu ada seorang yang bernama Buya Hamka. Buya Hamka sedang duduk-duduk, teman-teman, sedang santai. Dan ketika itu teman-teman ada seseorang yang datang kepadanya, bertanya kepada Buya Hamka. Pada waktu yang lalu saya datang ke Mekah. Ternyata di Mekah itu banyak pelacur ya. Respon Buya Hamka begini. Ah, yang benar. Saya, kata Buya Hamka ini ya, saya jalan-jalan ke Eropa, nggak ada tuh pelacur. Lantas respon dari orang itu begini, ah masa di Eropa nggak ada pelacur? Nah, selesai sampai situ. Yuk, kira-kira dari cerita singkat tadi itu teman-teman, apa pelajaran yang bisa diambil dari Buya Hamka dan kejadian itu, dan kaitannya dengan komunikasi juga apa? Boleh Kak, izin saya Kak. Ya boleh, ayo. Aktivis, silakan, aktivis Makassar. Kalau berdasarkan ceritanya berarti tergantung orang itu melihat suatu negaranya itu, dia menilainya berdasarkan dia apa yang dia lihat dan saat itu. Hasil persepsi yang Fiona tangkap bahwa untuk nilai sesuatu itu harus dilihat dari sisi positifnya, jangan dinilai dari sisi negatifnya. Setiap orang punya positif dan negatif dalam kehidupannya. Kalau di Islam itu, di ayat yang kita sudah hafal, ada ayat gini teman-teman. Fa'alhamaha ujuraha, apa lanjutannya? Wa taqwaha, gitu ya, Diana ya. Jadi di dalam diri kita itu, kata Vio, ada unsur yang negatif, itu namanya fujur kalau di Islam itu. Dan ada yang positif, namanya takwa. Nah, maka tinggal kita melihat mana yang lebih condong kemana gitu ya, arah kita. Gitu ya, Vio ya? Lebih kurang lebihnya ya. Oke, bagus. Ada lagi yang lain? Ketika Buya Hamka pergi ke suatu tempat tersebut, dia melihat orang-orangnya mungkin di sana kebanyakan ini ya pelacur, tapi Buya Hamka ini dia nggak lihat dari perilakunya mereka yang sehari-hari itu, mungkin ada kebaikan yang orang-orang di situ mereka lakukan. Jadi yang Buya Hamka lihat dari situnya, dari sisi baik mereka. Menurut saya dia sebenarnya tidak tahu, tapi dia mencoba datang dan melihat ke tempat itu. Kalau menurut saya tuh Kak, kalau kita orang baru biasanya kan kalau tidak ada pikiran melintas, mungkin kita tidak akan cari. Tapi ketika memang arahnya mau ke sana, otomatis kita akan cari tahu. Jadi itu antara bedanya Pak tadi Buya Hamka dengan dia. Buya Hamka tidak berpikir ke sana, sedangkan yang orang baru ini berpikirnya ke sana. Jadi otomatis dia tahu. Mantap. Itu saya menurut saya. Ya, ada tambahan. Betul Newa. Ketangkap ya Newa ya. Jadi teman-teman, sebetulnya pelajaran yang ingin kita ambil dari yang cerita yang Lukman tadi sampaikan tentang Buya Hamka, orang itu akan menemukan apa yang dia cari. Kalau dia usaha mencari jodoh, ya yang dia temuin jodoh. Jawaban Buya kan logikanya begini, orang ini akan merusak suatu citra gitu kan. Maka jawabannya apa? Sebetulnya yang rusak itu bukan citranya, bukan tempatnya, tapi adalah orangnya. Karena apa? Karena orang itu ke sana apa? Mencari-cari kesalahan, mencari-cari hal yang negatif, kata Vio. Maka Buya dengan tanpa emosional, dengan tanpa marah, dia menunjukkan ke perilaku positifnya. Saya jalan-jalan ke Eropa, padahal ingat Eropa non-Muslim. Sudah tahu prostitusi di mana-mana, tingkat seks bebas di mana-mana. Udah persepsi orang terkenal kayak gitu kan. Maka logika itu dibalik. Dengan apa? Saya di sana nggak sama sekali nggak ketemu satupun deh pelacur.
Makanya orang itu langsung sontak merespon, masa di Eropa nggak ada pelacur gitu. Kira-kira apa yang bisa kita ambil pelajaran dikaitin dengan ilmu komunikasi yang sedang kita obrolin? Ya. Kalau dari segi cara penyampainya Kak, sepertinya dia kayak menguji gitu, menguji informasi itu benar atau tidak. Dia menggali informasi dengan mencari suatu masalah, dengan mencari tahu kebenaran dari informasi tersebut. Walaupun sebenarnya kita sudah tahu, tapi kita memastikan kembali apa kebenaran informasi atau tidak. Kalau dari jawabannya Bu Hamka Kak, kalau dari pembahasan tadi, bukan dari yang secara keseluruhan, menurut saya Bu Hamka dia kayak menyampaikan bahasa yang secara menyinggung tapi secara halus, gitu Kak, dengan mengembalikan faktanya. Padahal kan dia tahu bagaimana Eropa, tapi dia dari cara menjawabnya dia tidak mengarah ke segi negatifnya, tapi dengan catatan dia sudah tahu sebenarnya. Kalau dari saya tangkap di sini yang dipakai Buya Hamka ini seni berkomunikasi, Mas. Mantap. Jadi karena dia mendapati lawan yang tujuannya menjatuhkan suatu daerah, maka jawaban dia adalah seperti itu gitu. Maksudnya dia menyesuaikan dengan lawan bicaranya. Kalau misalkan lawan bicaranya tadi tidak mencontohkan, kemarin saya ke Mekah misalkan, dia mencontohkan bukan dengan kata-kata yang seperti itu. Mungkin dia bertanya apakah di Mekah ada pelacur. Kalau dia bertanya seperti itu, mungkin jawabannya dengan gaya bahasa yang lain lagi akan dijawabnya. Jadi mungkin yang dapat diambil pelajarannya di sini, gaya berkomunikasi, seni berkomunikasi ini berbeda antar pribadi gitu. Kalau kita menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang menjebak, kita harus tetap tenang, menjawabnya dengan tenang, harus tetap tenang dan sabar sih hadapi orang yang mungkin akan kayak nanti di lapangan siapa tahu kan ada yang fitnah kita atau apa, berarti kita harus tetap tenang, berpikiran dingin untuk menghadapinya. Kalau pendapat saya, pelajaran yang dapat diambil dari cerita singkat dari Buya Hamka, ketika kita menghadapi seseorang yang berniat ingin menjatuhkan kita, kita tidak boleh melawan dengan kata-kata yang dapat menjatuhkan orang tersebut. Maka kita berilah kata-kata yang sopan dan buat orang tersebut sadar. Begitupun juga dengan kita. Jika seseorang ingin menjatuhkan kita, sebaiknya hadapilah dengan hal yang baik, dan tidak emosional dan tidak menjatuhkan orang. Luar biasa ya teman-teman ya, dapat insight baru dari obrolan kita yang tepuk tangannya Risa luar biasa. Dapat insight baru ya tentang pelajaran hidup dan pelajaran komunikasi. Pertama teman-teman, izinkan Kak Lukman untuk menarik sebuah tali merah gitu ya, menyambungkan kalimat pernyataan dari teman-teman semuanya yang sudah disimpulkan sampai di bio tadi. Teman-teman, kita akan menemukan apa yang kita cari. Itu ya, pertama yang harus kita camkan. Kalau kita nanti bekerja ya di Kukupang hanya sekedar ingin mendapatkan gaji, ya sudah itu aja yang kita dapat. Ya, tetapi ketika kita meluruskan kembali niat kita, datang ke sana untuk menyehatkan, mendekatkan akses kepada masyarakat, dan menjadi saksi dalam hidup kita, 2 tahun dalam hidup kita, entah berapa lama kita bisa hidup lagi, kita luruskan niat lagi untuk bisa mengabdi, maka itulah yang akan kita dapat di sisi Tuhan. Kalau kita niatnya hanya sekedar finansial, maka itu tujuan kita hanya sebatas level paling bawah, basic ya, paling basic. Tapi kalau lebih tinggi lagi, kita ingin menyehatkan masyarakat, teman-teman, maka itu tujuannya lebih kepada emosional ya. Kita lebih meningkat lagi, kita punya rasa gitu ya. Tapi lebih tinggi lagi teman-teman, kalau tujuan kita yang kita cari
itu adalah tujuannya adalah spiritual, ya, hanya untuk sekedar menjadikan kita bermanfaat kepada orang lain, khairun nas anfa'uhum linnas, mengamalkan dalil itu, ya, mengamalkan hadis itu, maka pahala yang akan kita dapatkan. Maka pelajaran yang cerita tadi adalah Buya Hamka ingin memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya bukan salahnya agama, bukan salahnya suatu tempat, tapi yang menjadikan salah itu adalah orang yang ada di sana. Karena orang yang bisa berbuat, tempat tidak bisa berbuat, dan agama tidak bisa dijatuhkan. Karena apa? Meskipun sesama muslim, tapi perilakunya dia memabuk-mabukan, dia berbuatnya jelek, yang salah bukan agamanya, tapi orangnya itu. Dan Buya Hamka ingin menunjukkan bahwasanya engkaulah yang salah ketika engkau kemana-mana hanya untuk mencari kepentingan dunia, kepuasan dunia semata, yaitu yang kesalahanmu, bukan kesalahan agama, bukan kesalahan tempat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman, dalam berkomunikasi, teman-teman, akan ada nantinya ketika kita di Puskesmas akan ada yang menguji kita, menguji potensi kita, menguji emosional kita dalam berkomunikasi. Maka harus kita tanggapi semua hal itu dengan cara dewasa. Maka dari itu, jadikan Nusantara Sehat ini kalian adalah agen di Kukupang, ya. Baik tidaknya NS Team, cerminan dari Kemenkes di Kukupang adalah kalian. Maka dari itu persiapkan.